الإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak jamaah salat subuh dan ta'lim subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqamah dalam naungan ridha dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat terakhir salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran junjungan alam baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak yaumil akhir akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kembali di pagi hari ini bersama guru kita Ustaz Muhammad Naim. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah akan mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, yaitu kajian fikih kitab Bidayatul Mujtahid, kitab perbandingan 4 mazhab. Untuk itu langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khair wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM serta pengurus DKM Masjid Rawdatul Jannah. Yang sama-sama kita hormati Imam Tetap Masjid Rawdatul Jannah, para Ustaz Afandi, para jemaah taklim dan jemaah salat subuh Masjid Rawdatul Jannah, dari Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah berikan kita nikmatan berupa sehat walafiat, peluang, kesempatan, sehingga alhamdulillah apa yang Allah titipkan kepada kita dapat kita maksimalkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat ma'assalam kita sudah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, para awliyaillah, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita selaku umat beliau. Besar harapan kita semuanya selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, dan kepada guru-guru bidan yang telah senantiasa berkenan dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada kita semuanya, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita Allah jadikan ilmu yang beliau berikan, Allah jadikan ilmu yang barakah, manfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Sesuai dengan sunnah kita.
نفعنا الله بعلوم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi kita. Pada pagi hari ini kita akan coba bahas tentang satrul aurat, menutup aurat di dalam salat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dasar kita adalah surah An-Nur ayat 31, kemudian surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Dasar kita dari Al-Quran Al-Karim, yakni surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59. Kemudian satu lagi adalah surah Al-A'raf ayat 31. 3 surat itu yang kita akan coba bahas berkaitan dengan aurat laki-laki dan aurat perempuan. Al-babur rabi'u min al-jumlah al-thaniyah, bab yang keempat dari jumlah yang kedua, dari bagian yang kedua. Fi satril aurati wal libasi fis salat, di dalam menutup aurat, wal libasi dan pakaian, fis salati di dalam salat. Apakah aurat itu? Kita sering mendengar kata aurat. Secara bahasa, aurat adalah al-qubhu, yaitu kejelekan. Jadi secara bahasa, secara tinjauan kebahasaan, bahwa aurat adalah al-qubhu, kemudian an-naqsun, kekurangan. Jadi ada aib, al-aibu atau kejelekan. Aib, kekurangan, dan kejelekan. Secara bahasa itu pengertiannya. Nah, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa man satara aurata akhihi, siapa yang menutupi aurata akhihi, keburukan, kejelekan, kekurangan daripada saudaranya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutupi kejelekan dan kekurangannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita selaku seorang muslim, al-muslimu akhul muslim, bahwa yang namanya orang muslim itu hubungan dengan orang Islam yang lainnya adalah bersaudara. Yang namanya saudara tidak mungkin, yang namanya saudara tidak mungkin adik mencaci kakaknya. Tidak mungkin yang namanya kakak jelek-jelekin adiknya. Tidak mungkin satu keluarga kemudian memfitnah, kemudian menjelekkan anggota keluarganya, kan begitu. Nah, oleh karena itu
selaku sebagai seorang muslim yang sifatnya adalah saudara, ketika melihat kelemahan dan kekurangan saudaranya segera tutupi. Jangan malah ember. Ya, kalau kita yang paling enak kan resep banget tuh kalau lagi ngomongin kekurangan saudaranya, kayaknya sejam kurang. Tapi ketika membongkar kejelekannya sendiri, mengutarakan kejelekannya sendiri, jangankan 1 jam, sepertinya 1 menit pun tidak puasa kita lakukan. Oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng pupuk persaudaraan ini. Apapun latar belakang kita, dari manapun asal kita, selama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah saudara. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa luar biasanya dalam menciptakan sebuah persaudaraan, sampai diibaratkan bahwa saudara itu, yang namanya saudara, persaudaraan sesama umat Islam bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang satu ikut sakit. Kakinya yang kesandung, mulutnya ngomong aduh, tangannya megangin, matanya kadang mengeluarkan air mata, gitu. Atau dalam hadis yang lain, kalbunyani yashuddu ba'duhum ba'du, bahwa kita semuanya ini saudara bagaikan satu bangunan, di mana bangunan tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat kekurangan mendengar, diajak bicara oleh rekan kita, membuka aib kejelekan saudara kita muslim, maka alihkan pembicaraannya. Tutupi. Kalau Bapak tahu misalnya begitu ya, Pak RT Tisna lagi jalan jatuh, nggak tahunya ngeliatin Pak Ustadz Effendi, apa dia lagi boncengin cewek. Nah, jangan malah jadi di foto. Misalnya gitu ya. Nggak tahunya, khawatirnya itu nggak tahunya istrinya Pak Ustadz Effendi, kan jadi bahaya dan jadi fitnah. Oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng sesama saudara, sesama muslim, selama itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika ada kejelekan saudara kita, kekurangan saudara kita, maka ayo kita tutupi. Kemudian secara istilah aurat itu apa? Aurat itu adalah ma yajibu satruhu. Aurat adalah anggota badan kita, sebagian anggota badan kita yang ma yajibu satruhu, yang wajib untuk ditutupi. Itu aurat. Au yahrumu nadhruhu, atau yang haram untuk memandangnya. Jadi aurat itu secara istilah apa yang bagian-bagian tubuh kita yang wajib ditutupi dan atau anggota badan kita yang haram untuk melihatnya. Itu yang namanya aurat. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aurat di sini kita membahas tentang masalah aurat sholat. Anggota badan mana saja yang harus kita tutupi ketika kita sholat. Nah, aurat ini terbagi menjadi 2. Ya, kalau saya bisa bergerak begitu ya. Jadi aurat ini ada 2. Ada, kalau kita bisa aurat, ada yang aurat laki-laki, kemudian ada aurat perempuan.
Nah, untuk aurat laki-laki dan perempuan ini kita bagi lagi menjadi 3 bagian, yakni laki-laki dan laki-laki. Meskipun sesama laki-laki, akan tetapi ada bagian-bagian yang tidak boleh dilihat, atau bapak atau kita tidak bisa memandang bagian orang tersebut karena menjadi aurat dan haram untuk dilihatnya. Kemudian perempuan dengan perempuan pun juga sama. Nah, yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan apa? Mahram. Awas jangan salah sebut. Mahram dengan muhrim. Kalau mahram orang yang haram untuk dinikahi, kalau muhrim orang yang berihram. Salah tanda baca, tulisannya sama persis. Mahram dengan kalau tulisan Indonesia mahram, dengan ini muhrim, sama tulisannya. Cuman artinya berbeda. Nah, baik. Ini auratnya. Nah, kemudian ketika khusus untuk perempuan di sini terbagi menjadi 2 lagi. Fis shalah, ketika sholat, kemudian fi ghairiha, aurat perempuan ketika di dalam sholat dan aurat perempuan di luar sholat. Jadi ada satu perbedaan pendapat nanti, aurat seorang perempuan di dalam sholat menurut beberapa mazhab dan aurat di luar sholat. Ya. Baik, mari kita baca. Tolong dibaca terlebih dahulu, Pak Ustaz. Surah Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf dulu ayat 31. Iya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak hai berarti ya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Khudhu, kenakanlah zinatakum. Zinah itu artinya sebenarnya adalah perhiasan. Kemudian ditafsiri oleh para ulama, zinah di sini adalah libas, pakaian. Ini yang disebut dengan majas. Al-Quran penuh dengan majas. Nah, perpindahan dari perhiasan ke majas ini gunanya apa? Kita ambil garis tengahnya, perhiasan itu adalah sesuatu yang paling berharga, yang paling baik. Artinya apa? Khudhu zinatakum, kenakanlah pakaian yang paling baik, yang paling pantas, yang paling bagus. Inda kulli masjidin, ketika mau ke masjid. Ketika kita mau sholat jamaah di masjid, kenakanlah pakaian kita yang menurut kita bagus. Artinya apa? Jangan asal-asalan. Kadang ke masjid pakai pilih coblos nomor 2, apa hubungannya sholat gak mau pencoblosan. Atau kadang pakaiannya kita mau ke masjid begitu ya, kita mau ke masjid ada cuci lebih bersih dengan rinso. Sedangkan kita pengen ketemu dengan Pak RT, oh Pak, saya ada tamu,
kita pakai baju yang kira-kira pantas. Apalagi mau ngadu Pak RW, nggak pantas, masa ngadu Pak RW begini. Dan kita ngadu Allah, kadang kita pakai sembarangan. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah, ada dua kata, yakni khudhu. Khudhu artinya ambillah. Berarti katanya apa? Bentuknya kalimatnya apa? Perintah. Ini perintah. Kemudian dalam lanjutan ayatnya ada kata wakulu, washrabu. Wakulu dan makanlah, washrabu dan minumlah. Bentuknya apa? Ini juga perintah. Ini susahnya ngaji itu di sini. Di sini perintah, di sini pun juga perintah, tapi memiliki kandungan hukum yang berbeda. Ketika perintahnya berbentuk wa khudhu zinatakum, ini perintah bermakna lil ijab, ya, ijab atau wajib. Sedangkan perintah, kalimat perintah berikutnya wa kulu washrabu, makan dan minumlah, itu kan juga perintah. Tapi ini maknanya bukan lil ijab, bukan sebagai kewajiban, tapi di sini memiliki makna lil ibahah, sebuah kebolehan. Yang susah yang ngaji Quran atau hadis itu di bagian ini sama-sama perintah bentuknya, tapi maknanya bisa berbeda. Konsekuensi hukumnya beda. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak memahami Al-Quran dari sisi bahasa, nah, ini harus dibongkar dengan satu ilmu yang disebut ilmu usul fiqh. Sama-sama berperintah. Atau misalnya kita ambil perintah lagi, perintahnya Allah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli, masuklah kalian. Ini perintah bukan? Perintahnya siapa? Allah. Maknanya apa? Wajib? Tidak, karena tidak ada kewajiban bagi Allah. Nah, ketika fadkhuli, kalimatnya perintah, tapi punya makna lil ikram, untuk memuliakan hamba-hambanya Allah yang ketika di dunia taat dengan aturannya Allah, di akhirat dimuliakan oleh Allah dengan diperintahkan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalimat sama-sama perintah tapi punya kandungan yang berbeda. Kalimat perintah di kata fadkhuli memiliki kandungan lil ikram. Khudhu zinatakum lil ijab. Tapi kulu washrabu perintah juga lil ibahah. Dan ngaji itu susahnya itu di sini. Kalau kita baca artinya semuanya perintah. Dan kalau kita memahami bahwa jangan dipahami semua perintah itu wajib. Gitu. Baik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Karena apa? Karena kebiasaan orang jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah itu ketika masuk ke Masjidil Haram atau ketika tawaf itu telanjang. Karena dianggapnya pakaian kita ini kotor.
entah dipakai ngapain begitu ya, berbuat dosa, kemudian ngomongin orang, kemudian memfitnah saudaranya, kemudian mungkin pernah dipakai yang lainnya. Sedangkan tawaf adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang jahiliyah dulu, jadi yang namanya Ka'bah itu dimuliakan oleh orang Islam dan pula dimuliakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Ka'bah yang saat ini kita muliakan dulu di zaman Rasulullah sampai akhir tahun 9 Hijriah sebelum terjadinya Fathu Mekah. Itu orang-orang Arab dulu, bahkan pengurus Ka'bah itu Abu Jahal CS. Pengurus Ka'bah. Jadi DKM-nya Ka'bah dulu gitu ya. Itu Abu Lahab CS, Abu Jahal CS. Ketua. Ya. Ketuanya Abu Lahab, Abu Jahal CS. Nah, kemudian mereka juga tawaf. Jadi yang namanya tawaf muterin Ka'bah itu adalah kebiasaan fil Islam dan fil jahiliyah. Di Islam juga Nabi mengajarkan tawaf, sedangkan zaman jahiliyah juga itu adalah juga ada tawaf. Karena apa? Karena yang namanya tawaf ini adalah peninggalan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Gitu. Nah, kemudian pada saat tawaf itu orang-orang jahiliyah itu telanjang. Jadi masuk Masjidil Haram yang telanjang, muterin Ka'bah juga telanjang. Karena apa? Dianggap bahwa gak pantas saya menghadap kepada Allah dengan pakaian yang kotor, karena Allah Maha bersih. Nah, setelah Rasulullah masuk ke Mekah, diperbaikilah cara beribadah sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ditutup auratnya gitu. Nah, kemudian kita bahasan adalah satrul aurah. Kata-kata satrul ya. Ini ada satrul, artinya adalah penutup tipis. Penutup tapi tipis. Kalau yang penutupnya tebal itu namanya hijabun. Hijab. Jadi kalau ada kain, misalnya pisah antara laki-laki dan perempuan, yang kain itu tipis, ya, lentur, lunak, maka disebut dengan satir. Pernah mendengar istilah satir? Satir itu penutup tapi dari sesuatu yang lembut. Tapi kalau dari triplek atau tembok bukan satir, itu hijab, penghalang. Jadi antara satir dengan hijab sama-sama penutup, cuma beda makna. Inilah pemilihan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Untung kita diminta untuk satrul aurah, bukan hijabul aurah. Nah, kalau kita pakai misalnya begitu ya. Ya, jadi kita ada satrul aurah, penutup tipis, dengan hijab itu adalah sesuatu yang dalam bentuk agak tebal gitu ya. Oh, sudah setengah 6 Pak ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang dalil surah An-Nur ya. Surah An-Nur ayat 31. Iya, artinya aja. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga kandungannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan
Oke, sampai di situ. Jadi masalah aurat. Ada kata kerudung, ya kan? Ada kata kerudung. Nah, sebagai seorang perempuan ini punya batasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan menampakkan sesuatu yang berada dalam tubuhnya. Yang paling mungkin untuk diperlihatkan oleh seorang wanita itu bagian tubuh mana? Depan berarti kepala. Biasanya orang Arab, orang perempuan itu ketika mau menunjukkan sesuatu yang indah pada tubuhnya mulai dari atas. Karena yang dikerudungin itu apa? Kepala. Nah, ketika seorang perempuan memiliki rambut yang bagus misalnya, itu dia berniat untuk menunjukkan sesuatu yang paling bisa dilihat. Rambutnya misalnya dibelai sampai digoyang-goyangin rambut kepalanya, entah piting, entah apa gitu ya. Yang kedua wajah. Itu yang paling mungkin. Sehingga nanti ada hubungannya bagaimana hukum di dalam bercadar. Ini saya nggak bela sono, nggak bela sini, Bapak ya. Saya hanya menjelaskan hukum, ya, menjelaskan hukum. Atau yang biasa disebut dengan niqab. Kemudian ada yang jilbab. Kalau di dalam surah An-Nur dikatakan kerudung, nanti di surah yang lain, ya, di surah yang lain itu berkaitan dengan jilbab. Dalam bahasa jamaknya adalah jalabibiin, atau dalam tulisan Arabnya jalabibiin. Jalab jamak daripada jilbab. Kalau di dalam ini, di dalam surah An-Nur yang tadi dibaca oleh Pak Ustaz Afandi, Allah nyuruh nutupin kepala dengan kerudung. Awalnya adalah agar awalnya terbuka, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk ditutupi. Belum cadar. Dan nanti kemungkinan mau yang bagus kata Ustaz Afandi, kalau yang cakep mah kagak apa-apa Pak Ustaz. Kalau yang kurang cakep itu perlu ditutupi. Padahal sama dosanya. Pak Ustaz Afandi melihatin perempuan cakep syahwat, kan begitu. Pak Tisna melihatin orang jelek, mukanya jelek, itu rawan menyek. Kan begitu. Melihatin orang cakep rawan syahwat, jangan dianggap dosa itu kalau yang cakep doang. Oh, ngeliatin yang cakep syahwat, kalau yang jelek mah nggak apa-apa, kata siapa? Ngeliatin yang cakep rawan syahwat, ngeliatin yang jelek rawan ngenyek itu menghina, ngeledek. Orang tingginya laku ya. Kira-kira kalau dengar itu orang sakit hati atau enggak? Satu, orangnya sakit hati, yang kedua Allah enggak ridho. Itu juga buatan Allah, ciptaan Allah, yang ciptaan Allah. Kita tinggal lihat aja kok komentarnya enggak baik, kan begitu. Nah, kalau kita pikirkan yang kita anggap selama ini dosa itu kalau melihatin orang cakep. Kalau melihatin orang jelek maka gak apa-apa, padahal sama-sama dosa. Ngeliatin orang cakep rawan syahwat sampai gak bisa tidur, kelap matanya, gitu kan ya.
mikirin yang kagak-kagak tuh cakep amat ya tuh orangnya, rambutnya terlalu panjang ke bawah, masya Allah, sampai nggak bisa tidur apa ibu lagi zaman Nusa Kambangan muda dulu. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa yang dosa itu hanya yang melihat sesuatu yang indah, tapi menghina, mencemooh, mencibir makhluk ciptaannya Allah yang tidak hanya sekedar memandang. Padahal kita sudah diajarkan oleh Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Gitu. Jadi yang harus kita waspadai begitu. Kita misalnya seorang kiai ketika bergaul dengan orang yang kaya, pejabat, dibilang menjilat, betulnya kan begitu. Tapi ketika bergaul dengan orang yang biasa-biasa aja, itu rawan memperbudak, kan begitu. Pak Ustadz Abang Jor, kiai besar, bergaul sama kita sama orang biasa, kita pekerjaannya disuruh baik. Alasannya apa? Taklim bil ustaz, hormat sama ustaz sama guru. Kalau nggak hormat, orang murid jamaah dipongkor kalau nggak mau, murid durhaka begitu bisa. Padahal disuruh apa? Disuruh nakak kembang, disuruh ngatur tanaman, bersihin kolam dan lain sebagainya. Padahal misalnya Pak Saidi memang pas banget angkat kerjaan, begitu kan? Lagi pengen kerja, Pak Ustadz Apalagi kalau Ustadz dia bisa, Pak Saidi tolong dong tatain itu, tolong ke rumah sebentar. Wah, ya Pak Ustadz ada apa? Minta tolong Pak Saidi, ini contoh. Minta tolong Pak Saidi itu kembangnya rapi ya. Nanti kalau ada tamu kan nggak bagus dilihatnya, tolong dong dirapiin. Bunga merupakan sesuatu yang berharga untuk Pak Ustadz Apalagi. Tapi buat Pak Saidi, kalau kembang aja perlu ditata. Padahal saya itu pengen narik grab, pengen nyari duit buat nafkah keluarga, kan begitu. Jadi bergaul dengan orang yang kaya itu rawan betulnya. Bergaul dengan orang yang miskin pun juga rawan menyepelekan, menganggap enteng, menganggap remeh. Gitu. Nah, oleh karena itu, ayo bersama-sama mulai saat ini ayo kita perbaiki bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahwa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memerintah ibadah Allah, yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akan memberikan sebuah putusan pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sering berdebat, jangan suka ayel-ayelan, karena belum tentu apa yang kita kerjakan itu benar, belum tentu juga yang kita kerjakan itu salah. Soal benar dan salah, biarkan Allah nanti yang akan memberikan putusan. Kalau perbedaannya hanya sedikit-sedikit, ayo kita bareng-bareng. Bedanya cuma letakin tangannya, yang satu di sini, yang satu di sini, kan sama-sama takbir tuh. Gak usah ayat-ayat. Saya yang paling benar, kok sampean salah. Saya yang salah, misalnya saya kayaknya salah, gak? Dia yang benar. Belum tentu. Nanti kita laporan kepada Allah, ya Allah, kemarin itu saat di dunia saya dengan Ustaz Apalagi selalu berbeda soal bagaimana menyembahmu. Saat ini bagaimana ibadah kami, ya Allah. Kata Allah, enggak, sampai sama Ustaz Apalagi dua-duanya neraka misalnya.
Yang satu merasa pemede, yang satu merasa sombong, yang satu pun juga karena menghina. Karena kita sama-sama berlomba, yang namanya berlomba ada jurinya. Sama-sama ayo kita ramaikan Masjid Rawdatul Jannah dengan semboyan fastabiqul khairat. Nah, soal bagaimana nanti itu adalah urusan Allah. Beda-beda sedikit. Justru perbedaan itu menjadi rahmat. Ada saudara saya yang takdirnya begitu, ada saudara yang lain yang takdirnya seperti itu, saya takdirnya begini. Masjid ini bisa menjadi kokoh karena ada pasir, semen, kemudian bata, paku dan lain sebagainya. Itu pun gak akan jadi kalau gak ada airnya. Jangan merasa unggul menjadi air, pun jangan merasa unggul menjadi besi. Saya kalau besi kuat, ini kalau gak ada besi maka gak nempel. Kata air, semen sama pasir kagak akan nempel kalau kagak ada buah. Kata air, kan gitu. Mentang-mentang besi kuat kemudian nonjolin diri besi itu kan gak bagus. Wah, ini tukang kagak bener ini, karena begitu kan. Loh, besinya itu masih pada nongol. Mentang-mentang besi ini paling kuat, penyangga, tulangannya harus kuat, besinya nongol, ngecornya gak bagus, kan jelek. Oleh karena itu, ayo kita mulai. Dan nanti kita akan minggu depan akan kita masuk ke dalam auratnya seorang laki-laki, auratnya seorang perempuan. Nah, auratnya perempuan yang ketika di dalam sholat seperti apa, yang di dalam sholat seperti apa, supaya apa? Hasil Bapak taklim di sini terapkan karena Bapak punya perempuan. Istri Bapak kan perempuan kan? Nah, Bapak pun juga punya anak perempuan. Bahkan perintah ini tidak hanya kepada kita. Ayo kita mulai sedikit aja. Mohon dibaca Al-Ahzab ayat 59. Artinya ada. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya. Nah, cukup. Perintahnya Allah kepada siapa yang pertama tadi? Kepada istrinya Nabi. Nah, istrinya Nabi aja disuruh nutup aurat. Nah, istri kita orang Kirana nutup aurat itu. Istrinya Nabi disuruh Allah nutup aurat. Gitu. Nah, dalam ayat Al-Ahzab ini Allah menggunakan kata jilbab. Kalau surat An-Nur tadi menggunakan kata kerudung. Apa perbedaannya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Mengucapkan kepada guru kita, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Insyaallah ketemu kembali dengan kajian guru kita Ustaz Muhammad Naim setahun lagi ya Bang. Karena kita sudah masuk tahun baru, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya sehat panjang umur, tetap istiqomah untuk menghadiri setiap kajian-kajian di Masjid Rawdatul Jannah. Selanjutnya kami menyediakan sarapan pagi untuk sama-sama kita nikmatin sambil bercengkrama bersama-sama di teras Masjid Rawdatul Jannah. Sekian dari kami sebagai pembawa acara, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
kurang dan kelebihan. Kalau kurang dalam lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.